8 tahun kemudian, suara bising keributan alat-alat bangunan terdengar jelas di sebuah proyek pembangunan gedung di pusat kota Jakarta. Terdengar suara telepon berbunyi. "Halo, tunggu sebentar," jawab seorang bapak lengkap dengan pakaian proyeknya. "Ini untukmu," lanjutnya berteriak sambil mendongak ke atas. Terlihat wanita muda memakai rok celana warna coklat muda dengan atasan kaos lengan panjang dan berkerudung semi instan bahan wall-piece tebal selebar pinggang berwarna peach. Berjalan dengan sedikit berlari menuruni tangga dalam gedung yang belum jadi. Ada helm proyek yang terpasang di kepalanya. Tas hitam besar diselempang pada bahu kanannya, sedang tangan kirinya memegang lembaran-lembaran kertas. "Hati-hati," gadis itu tidak punya rasa takut. Suara bapak-bapak lainnya. Wanita itu masih saja berjalan cepat. Senyum ramah terkembang di wajahnya. "Hati-hati," ujar pekerja satunya. "Halo, ini Hajara Nadindra dari Victorious Arsitek," jawabnya setelah mengambil telepon yang diserahkan padanya. Tidak lama kemudian, wanita itu keluar dari lokasi bangunan. Berlari menuju jalan besar hingga sampai di sebuah halte bus. Ia masih menyandang tas hitam besar dan map plastik. Ada gulungan besar kertas karton putih yang ia pegang di tangan satunya. Tidak butuh waktu lama, ia sampai ke kantor dengan menaiki bus. Wanita berkerudung peach membuka pintu, memasuki ruangan dengan senyum terkembang. "Assalamualaikum, aku kembali." "Waalaikumsalam warahmatullahi." "Hai Ara." Pria berumur 40-an yang duduk di belakang meja menjawab salamnya. "Kau kembali lebih awal dari yang kukira," ucap perempuan berambut pendek, berumur lebih tua dari Zahara, sambil menuruni tangga dari lantai 2. "Bagaimana tadi?" lanjutnya. "Alhamdulillah, semua berjalan baik. Setelah merapikan semua ini, aku akan pulang ke rumah lebih cepat." Tangan Zahra terlihat sibuk dengan benda-benda di atas mejanya. "Besok jadi acara lamarannya. Kau beruntung mendapatkan laki-laki sebaik dia." Wanita berambut pendek itu mengerling. Zahra hanya tersenyum menanggapinya, tanpa mengalihkan pandangan dari meja. Aku iri dan rasanya kepingin cepat-cepat nikah juga. Tapi bagaimana ya, pangeran berkuda putih itu belum juga datang menghampiriku." Pria yang ada di ruangan itu terkekeh, bahkan hampir terbahak. Wanita di sebelahnya mencebik. Zahra ikut terkekeh. "Pak Danang, Kak Diana, aku duluan ya." "Semoga acaraannya lancar, Ara," ujar Diana, perempuan berambut pendek. "Hati-hati di jalan. Sampaikan salam kami pada ibumu." Danang, pria 40-an itu menambahi. Zahra sedang mengemasi beberapa setel set gamis dan jilbab, juga sebuah map dan gulungan karton putih ke koper kecil, ketika Inur masuk ke kamar. Tidak lupa tas hitam berisi laptop ia letakkan di atas koper. "Harusnya kau ambil cuti. Kami sibuk belakangan ini. Aku gak bisa meninggalkan mereka dengan kerjaan yang numpuk." "Tapi besok kan hari istimewamu." Inur mendekati Zahra. Zahra memakai sweater menutupi hijab yang ia kenakan. "Kenapa pagi tadi gak buatin aku sarapan juga? Bukankah giliranmu? Aku bisa mati kelaparan karena ulahmu." Inur memasang wajah cemberut. "Hei, besok hari lamaranku. Beri aku hari libur." Zahra memonyongkan bibirnya. Inur tertawa. "Bercanda kok. Ini aku membuatnya untukmu." Inur menyerahkan sebuah bungkusan yang dari tadi ia sembunyikan di balik baju. Zahra tersenyum senang. Hidung mancungnya sedikit mengembang. "Inur, semalam aku bikinnya. Aku tak ingat persis, tapi cobalah." "Makasih ya sohibku." Zahra memeluk Inur. "Aku berangkat dulu. Jaga apartemen kita, oke?" Ditepuknya bahu Inur. "Apa kau akan naik bus lagi? Untuk apa mobilmu itu jika nggak dipakai?" "Tentu saja akan kupakai. Kurasa jam segini tidak akan terlalu macet."
Ara melihat ke lengannya, melirik jam yang ia kenakan. Maghrib baru saja usai. Apa Ahad, lusa nanti kau pulang? Kurasa Senin aku akan berangkat kerja dari rumah ibu. Zahra berjalan ke depan, diikuti oleh Inur. Titi DJ Ara, salam sama ibu dan Dila ya, ucap Inur saat Zahra akan menutup pintu apartemen. Wanita bergamis biru muda dan berjilbab baby pink itu menghentikan langkahnya ke pintu, lalu berbelok menuju jendela kamar yang terbuka. Saat disadarinya hujan baru saja mengguyur bumi. Memandang dedaunan yang bergoyang dan basah terkena titik-titik air yang berjatuhan dari langit, membawa pikirannya melambung jauh ke masa lalu. Kak Ara, buruan Gi, Bang Prasetyo dan orang tuanya udah datang tuh, teriakan Dila, adik Zahara, yang muncul dari balik pintu, menyadarkan wanita itu dari lamunan panjangnya. Wanita berwajah inosen itu menoleh ke arah suara, lalu mengangguk pelan, melihat sebentar keluar jendela kembali, sebelum akhirnya berlaru ke ruang tamu bersama Dila. Abiasa. Zahara tampak gundah. Ingatan melayang pada acara lamaran tadi, mengganggu konsentrasinya yang sedang menyelesaikan dena gedung yang akan ia buat, membiarkan laptop yang menyala di hadapannya. Sebenarnya Zahra dan Prasetyo sudah membahas tentang pelaksanaan pernikahan mereka, yaitu 2 bulan lagi. Waktu yang cukup dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan sederhana mereka. Namun, orang tua Pras, terutama Ibu Pras, meminta menunda hingga tahun depan dikarenakan adik dari Prasetyo baru saja melangsungkan pernikahan di awal tahun ini. Lantaran ada mitos bahwa tidak boleh menikahkan 2 bersaudara di tahun yang sama. Setidaknya begitulah alasan ibunya minta ditunda. Ibu Prasetyo bersikeras menunda, meskipun Prasetyo telah menjelaskan secara hati-hati agar orang tuanya tidak tersinggung, bahwa mitos itu tidak ada dalam ajaran Islam. Itu hanyalah adat yang telah turun-temurun berlaku di masyarakat, tetapi sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa Rasulullah sebagai suri teladan umat muslim. Akan tetapi apa daya, menentang perintah orang tua yang masih memegang teguh tradisi hanyalah sia-sia. Tenaga dan pikiran Prasetyo telah lama terkuras habis untuk meyakinkan ibunya itu agar menerima Zahra sebagai menantunya. Setidaknya keberhasilan memujuk ibunya yang sejak awal tidak menyukai Zahra sudah menjadi kelegaan tersendiri baginya. Zahra dan ibunya menerima keputusan itu. Bagi ibunya, asal anak perempuannya tidak keberatan, menunda pernikahan bukanlah masalah. Sedangkan bagi Zahra, yang hingga kini masih menata hati dan belum bisa sepenuhnya mencintai Prasetyo, waktu mungkin akan membantunya. Pernikahan yang telah direncanakan oleh Prasetyo dan telah didiskusikan dengan Zahra diselenggarakan di bulan Juni tahun ini, tertunda hingga Januari tahun depan. Namun, kegundahan Zahra bukanlah soal ditunda atau tidaknya, melainkan jarak antara lamaran dan waktu pernikahan menjadi begitu panjang. Bukankah tidak baik jika jaraknya terlalu lama? Yang ia tahu, jika sudah siap untuk menikah, maka agama mengharuskan untuk mempercepat pelaksanaannya, bukan memperlambatnya. Apalagi Pras dan Ara sudah lama saling kenal. Ia khawatir akan menodai prosesnya. Zahra menutup laptop dan meninggalkan pekerjaannya begitu saja, lantas keluar dari ruangannya. Sisa-sisa hujan masih terlihat di jalanan yang basah, juga di daunan pada pohon-pohon di pinggir jalan. Setetes air jatuh, menitik di kerudung Zahra. Gadis itu merapatkan jaketnya. Ia terus saja berjalan tanpa arah di antara orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya. Tanpa sadar kakinya menginjak genangan air di trotoar yang ia lalui, memuncrat hingga mengenai kaos kaki coklat muda yang ia kenakan. Zahra melihat sekilas ke arah kaki, lantas melanjutkan berjalan, tak terlalu peduli pada sepatu dan kaos kakinya yang basah. Pikirannya masih diselimuti gundah, melihat sekitar dengan tatapan kosong.
Tanpa sengaja, Zahara melihat seorang pria yang tak asing baginya. Melintas di dekatnya dan melangkahkan kaki menyeberangi jalan. Zahara tersentak. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa penglihatannya tak salah. Gadis itu mencoba mengejar pria berambut pirang dan berwajah oriental kebule-bulean yang tadi ia lihat. Tetapi lampu hijau keburu menyala. Langkah gadis itu terhenti dihalangi banyak kendaraan yang melaju di hadapannya. Namun, mata Zahara masih bisa menangkap sosok lelaki itu membelakanginya di seberang jalan. Zahara mencoba melalui kendaraan yang tengah berlalu lalang. Tapi jalan raya lebar yang ramai itu seolah tak mengizinkannya untuk segera mengejar lelaki yang kini tengah membuat dadanya bergemuruh. Lampu lalu lintas kembali menyala merah. Zahara tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung saja menyeberangi jalan. Namun, lelaki berwajah oriental kebule-bulean yang tadi ia lihat sudah tak tampak lagi. Enggak, aku enggak salah. Aku yakin itu dia. Mata Zahara nanar mencari ke sana sini. Tetap saja tak ia temui lagi. Napasnya tersengal. Abiasa, panggil Zahara lirih. Abiasa, Zahara mengulangi bersamaan dengan hujan yang kembali turun. Abiasa, teriak Zahara. Namun suaranya seolah tenggelam di antara guyuran tangisan langit yang makin menderas. Enggak, aku enggak salah lihat. Aku yakin, aku enggak salah lihat. Zahara mulai terisak. Abiasa, kenapa? Kumohon kembalilah, jangan pergi. Abiasa, kumohon. Zahara berjongkok dan membiarkan saja tubuhnya kuyup oleh guyuran hujan, menyamarkan air mata yang juga mulai menderas di pipinya.